Halo teman baca, kembali lagi di Siniar Behind the Book, Siniar yang membahas proses-proses di balik sebuah buku. Oke, kembali lagi dengan aku, Fatwa, editor dari Gradient Media Tama yang saat ini akan menjadi host di Siniar episode kali ini. Nah, teman-teman, teman baca, kali ini kita kedatangan seorang penulis yang sudah menulis 3 buku. Dan bukunya kali ini bertemakan tentang family series. Bukunya ini sebagaimana sudah di display ya teman-teman, berjudul Pak Bu Bantu Aku Lewat Doamu. Oke, kita sama-sama langsung present aja Kak Dandi Arifin. Halo teman baca, kenalin nama aku Dandi Arifin, penulis buku dari Pak Bu Bantu Aku Lewat Doamu. Oke, dari suaranya itu udah podcastable. Dan ya teman-teman, sebagaimana mungkin kalau kalian dengar dari suaranya, Kak Dandi ini memang sering membuat konten dengan suaranya yang sangat sendu. Nah kayak gitu suaranya kira-kira. Oke, nih Kak, aku kalau misalkan mau merunut nih ya, dari yang sudah terpajang dulu aja, Dandi Arifin @dini hari. Yes. Kenapa dini hari? Dini hari sebenarnya tuh nama apa ya, dulu tuh rencananya mau jadi nama grup, grup kayak dari teman-teman yang emang suka bikin konten kan. Oke. Tapi karena nggak jalan, tapi gregetan sendiri, akhirnya ya udahlah pakai aja nama Dini Hari. Oke. Dan sebenarnya filosofinya kayak Dini Hari kan kayak waktu yang apa ya, waktu yang tenang buat kita bisa memahamin diri kita sendiri. Waktu yang dimana orang-orang udah pada tidur, tapi kita masih bangun buat lebih mengenal diri kita ini sebenarnya maunya apa ya, kayak gitulah. Oh my god, ini belum apa-apa ya teman-teman, udah hawanya hal-hal bawang. Oh, bawang ya. Oke, dengan nama Dini Hari juga dengan filosofinya nih Kak, berarti kan memang Kak Dandi ini memang mulainya justru dari konten kreator di sosial media. Iya, ya? betul. Yang mau aku tanyakan pertama, dari platform apa tuh? Aku mulai konten tuh dari platform TikTok, terus baru ke Instagram. Pernah coba Spotify sama YouTube juga, cuma sekarang lebih aktifnya di TikTok sama Instagram aja. Oke, kurang konsisten ya. Iya, karena panjang. Karena panjang. Jadi sekarang aktifnya di TikTok dan di Instagram. Iya. Oke. Dan teman-teman, sebenarnya ini kedatangan Kak Dandi yang kedua kali ya ke podcast Behind the Book atau ke Siniar Behind the Book, karena sebelumnya Kak Dandi pernah datang dengan rombongan ya waktu itu. Iya, waktu itu. Buku kolaborasi. Iya, yang judulnya apa? Kita terlalu lucu untuk diseriusin. Nah, itu waktu itu Kak Dandi datang dengan kolaborasi, dan yang pastinya karena waktu itu konten kolaborasi, pembahasan tentang Kak Dandi dan latar belakang Kak Dandi itu belum terlalu dibahas nih. Iya. Jadi untuk kali ini aku pasti bakal ngebahas itu dulu nih Kak. Dari tadi Kak Dandi memulai dari platform TikTok dan Instagram. Apa sih yang sebenarnya mau disuarakan melalui platform itu gitu? Aku sih mau coba jujur sama perasaan aku sendiri aja sih. Karena waktu sebelum konten itu sering banget ngerasa kayak banyak hal yang dipendam, tapi bingung mau dikeluarin ke siapa, maksudnya dikeluarin kemana gitu. Jadi akhirnya buat ya udahlah coba bikin konten dengan alasan setelah bikin konten aku harus bisa lega. Jadi aku utarain semua yang aku rasain ke konten itu. Dan fun fact-nya kenapa nama Dini Hari sebenarnya itu akronim juga sih. Oke. Agak aku nggak pede pakai nama aku sendiri. Iya, takut teman-teman melihat atau takut yang kenal aku tuh tahu gitu kalau aku bikin konten gitu. Oke, berarti walaupun mungkin Kak Dandi ini merasa memiliki banyak keresahan, ternyata malu juga ya. Maksudnya masih gengsi untuk mengeluarkan itu, karena takut kalau emang banyak yang kenal kan, kita kayak apa ya, nggak bisa terlalu jujur nggak sih? Kayak ditahan-tahan, ntar kalau dia denger takut dibilang gimana gitu. Iya, benar. Alay atau gimana gitu. Dan mungkin juga karena Kak Dandi ini, ya aku bukan stereotype, cuman kan stereotipnya seorang lelaki tuh nggak boleh nangis gitu ya, yang harus yang selalu kuat, nggak boleh menye-menye. Betul. Gitu. Oke, berarti emang Kak Dandi di platform itu justru nggak memunculkan muka? Enggak awalnya. Oke. Cuma footage aja sih waktu itu awalnya, kayak cuma jalanan atau hal-hal random aja sih, yang penting pakai suara aku sendiri, voice over. Kayak gitu. Tapi memang suaranya sangat ini ya, sangat membelai gitu, sangat memeluk gitu ya teman-teman.
Oke, Kak Dandi, dari bukan podcast, berarti aku bisa bilangnya apa ya? Dari suara Suara, gitu ya, dari suara sebelum akhirnya menunjukkan jati diri itu prosesnya lama atau enggak? Lama banget, Lama banget ya? kayak sekitar 2 tahunan sih. Terus akhirnya kan karena ngelihat apa ya, makin lama konten kan tujuannya bukan cuma aku apa ngeluarin keresahan aku aja kan, tapi lebih kayak bisa nih kayaknya buat jadi sesuatu yang menghasilkan gitu. Akhirnya kayak nanya-nanya ke teman, nanya-nanya ke konten creator lain kayak coba dong nunjukin muka nanti kan katanya bisa lebih banyak gitu. Jadi akhirnya ya udah coba akhirnya ya nyaman. Cuma sekarang juga masih seling-seling gitulah, iya, kadang masih spill muncul, kadang dikit-dikit enggak gitu gitu ya. Oke. Kalau misalkan proses penjajakan dari Gradient sendiri waktu itu menjajaki Kak Dandi lewat apa? Sebelumnya aku tuh kerjasama sama Gradient sebagai KOL. Oh, justru dari KOL Iya, dulu. sebagai KOL. Jadi KOL buku Gradient. iya betul. Waktu itu ngepromosin bukunya Getar Krisna yang judulnya Terima Kasih Telah Bertahan. Terus beberapa buku yang lain. Habis itu nggak tahu ya tiba-tiba pimpinan redaksi kita nge-DM aku buat minta kontak. Terus akhirnya disuruh diajakin nulis. Oke, karena waktu Kak Dandi dijajaki itu aku sebenarnya belum masuk ya. Kayaknya ya belum ya? Iya, aku belum masuk ke Gradient, aku belum menjadi editor waktu itu. Jadi aku juga masih blank banget waktu itu. Ternyata justru kayak KOL pertamanya. Iya awalnya. Cuma tuh nggak langsung direct kayak aku ke Gradient langsung, tapi kayak ada pihak ketiganya lagi. Oh, Nah dari situ langsung ke Gradient. oh, oke. Nah baru kalau untuk nulisnya itu Gradient langsung ke aku. Oh, oke. Kayak gitu. Tapi apakah sebelumnya Kak Dandi itu emang sebelum jadi KOL ya, pernah kepikiran nggak untuk kayak emang menjadi penulis? Penulis lebih ke mungkin nggak buku ya, mungkin lebih kayak ke skrip gitu. Oh, Nah, karena kan dulu sebenarnya lebih suka ngonten kayak ala-ala film pendek gitu. Dan aku lebih suka yang nulis-nulis skrip buat bikin ceritanya kayak gitu sih. Oh, berarti bukan sesuatu hal yang jauh sebenarnya. Sebenarnya sih gitu. Jadi memang sebelumnya memang suka menulis gitu, tapi memang peruntukannya atau medianya justru waktu itu ke short film gitu ya, atau ke foto atau video-video yang memang hanya diupload di platform TikTok dan Instagram gitu ya. Oke teman-teman, karena tadi kita udah tahu nih ya latar belakang dari Kak Dandi sendiri sebelum menulis, dan seperti aku juga udah recall sebelumnya bahwa ini bukan buku pertama. Iya betul. Ini merupakan buku ketiga. Ya, buku pertama itu, judulnya Kita Bukan Ujung Cerita. Kita Bukan Ujung Cerita, dan itu romance ya? Romance. Oke, yang kedua itu juga masih romance. Kedua romance. Iya, yang buku kolaborasi. Iya, buku kolaborasi. Kita Terlalu Lucu Untuk Diseriusin. Dan yang ketiga justru family nih. Family series. Nah, ya pasti udah bisa ditebak ya. Aku mau nanya apa. Dengan judul yang sangat, kayaknya baru baca aja tuh langsung pasti ada di momen kayak freeze momen dulu gitu loh, ketika orang baca, Pak, Bu, bantu aku lewat doamu. Kayak nge-freeze dulu kan. Iya Bang, ngerti. Kenapa pada akhirnya menulis tentang family? Aduh agak ini. Agak ini ya. Kalau dari pribadi aku sih apa ya? Balik lagi sih yang tadi Kak Fatwa bilang kan anak laki itu identik dengan kayak gitu kan. Jadi aku tuh mau coba apa ya, tujuan aku buat nulis buku ini sebenarnya buat jadi jembatan aku sih Kak. Jembatan? Iya jembatan, kayak ya anak cowok kan gengsi ya untuk bilang apa yang mereka rasain ke orang tuanya. Jadi aku ya ini media aku kan. Jadi akhirnya aku tulis semua di sini dari ketakutan aku, harapan aku kepada ke orang tua aku lewat buku ini. Dan aku berharap buat yang baca buku ini tuh bisa jadi jembatan mereka juga antara anak dan orang tuanya. Jadi kan kalau namanya cowok gengsi kan buat bilang langsung ke orang tuanya. Jadi bisa nih ngasih bukunya buat dibaca. Jadi isinya emang keresahan aku ke orang tua aku sih. Oke. Kalau misalkan aku boleh tarik balik ya Kak, dengan lewat buku ini Kak Dandi ingin menjadi sebuah jembatan gitu ya. Memangnya ada apa sampai perlu jembatan? Maksudnya dalam keluarga kan seharusnya kita nggak perlu jembatan lagi gitu. Nah boleh diceritain nggak Kak kayak kondisi tepatnya tuh
Entah itu mungkin interaksi Kak Dandi dengan orang tua ataupun mungkin Kak Dandi punya saudara. Ada satu. Ada satu. Dua bersaudara. Oke. Kakak perempuan. Oke, berarti Kak Dandi ini bungsu. Iya, betul. Nah, boleh dong ceritain gimana sudut pandang bungsu, seorang bungsu terhadap kondisi keluarganya. Apa ya? Ngomong sama orang tua tuh susah banget. Susah. Iya, kayak cuma mau bilang gimana ya? Kayak cuma mau bilang kayak Pak sehat-sehat ya, misal kayak gitu aja kan kayak gimana ya bilangnya, atau itu baru cuma ngomong kayak gitu aja kan, belum yang kayak Pak hari ini aku capek banget nih, gimana nih apa segala macam buat ngeluhnya gitu. Iya, Gimana ya? Iya. susah Iya, sih buat ngerti. ngutarannya. Oke, kalau misalkan bisa aku jabarin nih Kak, berarti kondisi keluarga Kak Dandi itu bukan kondisi keluarga yang memang membiasakan mengutarakan satu hal yang sederhana gitu ya. Seberat apa sih dalam keluarga yang nggak biasa mengutarakan banyak hal? Aku baru sadar hal itu pas sudah agak dewasa sih. Oke. Kayak ternyata kita perlu banget yang ngobrol sama keluarga, orang-orang terdekat kita, orang paling dekat dengan kita gitu. Nah, aku baru ngerasain beratnya tuh kayak ini mau diutarin ke mana ya? Kalau rumah yang aku punya aja aku nggak bisa jujur sama diri aku sendiri. Aku kayak selalu ngerasa pulang buat apa gitu. Oke. Aku agak freeze moment sih ketika Kak Dandi mengutarakan bahwa memang pulang tuh buat apa? Kalau misalkan pulang tuh hanya sebuah keharusan gitu ya. Iya. Berarti Kak Dandi sering berada di momen yang merasa pulang tuh sebenarnya nggak benar-benar pulang gitu ya. Aku pernah ngerasa kayak pulang tuh cuma bikin aku nambah berisik aja. Nambah apa? Nambah berisik. Oke. Karena aku nggak pernah dapetin ketenangan, justru malah di rumah. Oke. Kayak ada hal-hal yang aku kan udah dari luar ya, dari kegiatan aku selama di luar. Terus pas pulang tuh kayak ada aja hal-hal yang kayak bikin, duh kenapa sih gitu, kenapa ada aja gitu. Oke. Kalau misalkan Kak Dani menjelaskan bahwa pulang itu nambah berisik, apakah memang saat ini kondisi Kak Dani ini menjadi tumpuan? Oke. Satu-satunya. Oh ya. Iya. Oke, berarti bisa dibilang Kak Dani sandwich generation. How was it like? Kayak gimana rasanya menjadi sandwich generation dan padahal Kak Dani seorang bungsu loh. Biasanya sulung kan? Biasanya sulung. Itu ya, jadi kan di rumah tuh udah sisa aku aja ya, karena kan kakak udah menikah, udah pisah juga. Oke. Jadi sekarang ya mau nggak mau semua harus aku. Oke. Semua tumpuan Semua maksudnya secara finansial juga. Apa aja, semua. Oke, tapi ada nggak momen dimana memang waktu itu kakak dulu menjadi tumpuan atau justru nggak merasakan itu? Kakak yang mulai sih, kakak yang mulai semuanya. Kayak keluarga aku kan ini sebenarnya bukan dari keluarga yang ada ya kak. Jadi kakak tuh sebenarnya mulai apa ya, mulai tonggak di keluarga aku buat Oke. apa ya, aku mau nyebutnya sih ini metode balas dendam kita sih kak. Oke. Ya karena Metode balas dendam gimana? Oke. kayak dulu tuh keluarga aku tuh kan kayak ya sering banget direndahin lah, karena emang bukan dari orang yang ada. Jadi pas kakak udah selesai lulus sekolah, dia kerja kan. Nah itu baru mulai ada perubahan. Nah terus pas di aku ini kan artinya standarnya di keluargaku udah agak naik, dan ini aku yang lanjutin. Nah itu sendiri Jadi itu lebih berat karena standarnya udah naik. Kalau yang biasanya ibarat apa ya, kasarnya kayak kita jajannya awalnya 1.000, sekarang jadi 5.000. Oke. Dan itu aku sendiri itu sih yang kayak kenapa ya Oke. harus semuanya gitu. Oke. Mangkat. Jadi memang pada dasarnya Kak Dani ini meneruskan menaikkan derajat Iya. orang tua gitu ya, dalam segi status sosial mungkin ya. Oke.
Kalau misal ini ya terserah ya, maksudnya Kak Dani mau ngejawab boleh, enggak juga nggak apa-apa kalau misalkan emang nggak kuat. Tapi tadi aku menarik banget ketika Kak Dani berstatement bahwa Kak Dani itu bukan berasal dari orang yang ada gitu ya, bahwa orang tua Kak Dani itu sempat direndahkan gitu ya. Iya. Nah, separah apa sih maksudnya pada kejadian itu? Kalau dibilang separah apa, aku nggak bisa nilai ya, karena waktu itu aku masih kecil. Tapi yang bikin nyeseknya itu di usia yang sekecil itu aku udah ngeliat semuanya. Ya aku nggak tahu sih orang tua aku tuh dulu berusaha yang kayak gimana. Cuma yang aku tahu tuh tiba-tiba ada orang datang ke rumah marah-marah nagih utang gitu kan. Itu aku lihat sendiri, kayak ibu tuh bilang setiap ada yang datang kayak gitu ibu langsung bilang kayak masuk ke kamar dulu ya, kamu tahu kan harus ngapain gitu. Udah diam aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi ibu apa ya, kayak selalu berusaha buat nutupin semua itu, tapi kan aku ngerti gitu, aku ngeliat sendiri. Dan nggak cuma itu sih, kayak banyak hal-hal yang aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Oke, dan itu nggak pernah jadi memori yang mudah ya untuk diingat. Oke. Bentar. Aku mau minta tisu dulu dong. Ya? Kok malah kayak gitu? Aku bekerja di sini ya. Yuk kerja. Oke. Kak Dani mungkin sedikit banyaknya pasti hal ini relate ya untuk teman baca semua. Karena ya tekanan yang paling sulit adalah tekanan ekonomi sebenarnya, dan itu adalah krisis yang nggak pernah mudah gitu. Iya. Dan Kak Dandi harus meneruskan ini, semua tumpuannya di Kak Dandi, itu nggak pernah mudah. Cuman yang mau aku tanyain, ketika semuanya bertumpu pada Kak Dandi, yang jadi tumpuan Kak Dandi itu siapa? Gak ada ya. Diri sendiri. Diri sendiri aja. Oke. Yang sekarang aku tanemin sih kayak apa ya? Gak tahu ya, keadaan ini tuh yang justru malah ngebentuk aku sih. Aku selalu ngerasa kayak mereka dulu juga mati-matian buat aku, dan ya sekarang saatnya aku buat mati-matian buat mereka. Apapun itu. Aku apa ya? Ibarat di rumah tuh jadi anak yang denial sih. Kayak aku selalu ngeiyain apapun itu, tapi aku setelah itu malah kebingungan sendiri. Nanti gimana ya? Dapetinnya gimana ya? Buat menuhinnya gimana ya? Kayak gitu terus sih. Tapi aku selalu percaya kayak yang namanya kita ngasih ke orang tua pasti ada aja sih jalannya. Tapi kalau misalkan boleh aku tarik balik ya, kan Dandi selalu menyuarakan tentang gimana caranya ya motivasi itu sendiri justru malah bikin Kak Dandi itu menurut aku ya lupa sama Kak Dandi sendiri gitu. Jadi Kak Dandi itu selalu gimana caranya biar orang tua ini, gimana caranya biar orang tua ini gitu ya. Pertanyaan sederhana deh, Kak Dandi pernah merasa Capek? Ya bukan capek aja, maksudnya di saat umur Kak Dandi yang kecil harus menyaksikan itu semua, apakah sempet nggak sih bener-bener jadi anak kecil gitu? Aku nggak pernah ngerasain yang namanya anak kecil sih Kak. Maksudnya aku nggak pernah ngerasain jadi anak kecil yang sebenarnya anak kecil. Kayak apa ya? Sebenarnya dari kejadian kayak gitu itu justru malah jadi timbal balik buat aku sih. Aku tuh dulu jadi anak yang sering banyak tanya. Kenapa ya kita nggak bisa kayak orang lain gitu? Kenapa aku nggak bisa jadi kayak anak-anak yang lain yang dia minta hari ini bisa diwujudin hari ini? Aku yang selalu kayak ya nanti kalau ada uang, nanti ya gitu-gitu terus. Tapi semenjak dapat kejadian menyaksikan kejadian yang seperti itu, aku ngerasa kayak oh ya udah, emang keluarga gue yang miskin kali. Jadi kayak padahal menurut aku ya seharusnya di umur Kak Dandi yang 5 tahun harusnya merasakan umur 5 tahun gitu. Saat 10 tahun harusnya merasakan di umur 10 tahun gitu. Tapi ya sedihnya, sayangnya gitu, Kak Dandi malah nggak bisa merasakan itu gitu ya. Ada sih contoh kecilnya, kayak aku sering banget baca kayak tulisan-tulisan dari teman-teman mungkin atau di sosial media gitu tentang indahnya main sepeda bareng bapak atau dengan orang tuanya kan gitu. Tapi aku tuh nggak pernah punya sepeda. Oh iya, sumpah. Aku selalu pengen punya sepeda sih. Kayak itu tuh hal yang benar-benar nggak bisa aku dapetin.
even itu aku sampai nangis gulung-gulung gitu pun kayak ya udah nggak bisa, aku cuma bisa nonton teman-teman kayak setiap sore tuh kan dulu rumahku kan kayak kontrakan petak-petak Petakan. gitu kan. Nah depannya tuh kayak ada lapangan kecil. Nah setiap sore tuh banyak anak-anak yang main sepeda bareng orang tuanya dituntun gitu. Aku cuma bisa ngeliatin dari pintu dan kayak pengen sih, cuma gimana. Yang seharusnya momen belajar sepeda itu momen yang sangat Iya. the core memories gitu ya, memori yang sangat emas gitu kalau misalkan aku bisa bilang dengan orang tua, apalagi biasanya yang mengajarkan tuh ayah ya. Bahkan Kak Dandi nggak diberi kesempatan itu hanya karena ya nggak punya sepeda. Bahkan kayak denger anak yang beranjak dari sepeda roda 3 ke roda 4 sampai ke roda 2 tuh kayak kok sepeda mereka banyak banget ya. Gue nggak pernah dapetin itu sih. Nggak cuma itu sih Kak, kayak nggak tahu ya, aku tuh jadi lebih sensitif sekarang ini buat baca-baca tulisan yang soal orang tua gitu ya. Aku kayak langsung ngebandingin ke diri aku sendiri sih. Kayak pernah ada waktu tuh yang bilang setiap tidur di depan TV pas bangun udah ada di kamar. Apalagi kalau bukan kerjaan bapak kan. Tapi aku nggak pernah ngerasain itu. Ya aku tidur di depan TV, bangunnya tetap di depan TV. Itu karena Nggak punya kamar. nggak punya kamar. Oh ya. Ya mau pindahin kemana gitu kan. Karena yang kamarnya Iya juga kayak di nggak situ relate ya. aja. Cuma kan ternyata ya mungkin aku aja kali ya. Yang lain mungkin pada relate sih, kayak gitu sih. Oke. Oke. Kalau misalkan aku bisa runut lagi nih Kak, berarti kan harusnya nih ya, aku nggak tahu. Harusnya memang ada kondisi di mana inner child, kalau kita sebut sekarang inner child Kak Dandi, let's say meraung-raung gitu ya. Maksudnya Banget. karena dia nggak diberikan haknya pada umurnya gitu. Nah, apakah itu sering terjadi terus kayak di momen-momen apa sama Kak Dandi, inner child yang meminta haknya ini? Ngelihat anak kecil sama bapaknya yang dibeliin mainan. Sesimpel itu. Nggak tahu ya, aku sebenarnya tipikal anak yang cuek ya, tapi sebenarnya pengen punya keinginan yang banyak, punya banyak keinginan, tapi ya karena nggak tersalurkan, jadi aku mendem sendiri aja. Oke. Aku selalu ngerasa kayak beruntung banget ya orang-orang gitu. Aku bisa nggak ya beruntung kayak mereka? Aku selalu mikir kayak gitu sih waktu itu. Oke. Bentar, aku sampai speechless moment. Ketika Kak Dandi berstatement kalau beruntung ya orang-orang gitu ya, apakah sampai sekarang Kak Dandi masih di titik itu atau udah sampai titik aku juga ada untungnya loh gitu, atau masih yang mengutarakan ke orang tuh beruntungnya dia gitu? Masih sih. Masih, karena inner child itu emang nggak bisa diulang ya. Nggak bisa diulang. Sekalipun aku bisa menuin semua yang aku pengen waktu itu, Nggak sama. momennya nggak sama. Oke. Ini emang fakta yang sangat menyedihkan ya sebenarnya, memang karena walaupun karena gini ya, sering banget ada tren-tren di TikTok, misal banyak tante-tante gitu yang memberikan ponakannya mainan-mainan hanya untuk memenuhi inner child-nya sendiri, padahal itu nggak pernah sama ya. Itu hanya Cuma kayak dia penasaran aja. iya, dan mungkin hanya nge-break the cycle itu, Iya, memecah betul. siklus itu aja. Oke. Tapi mungkin yang mau aku tanyain, dari Kak Dandi yang lahir dan sayangnya harus tumbuh dalam kondisi inner child yang seperti ini, ada nggak sih harapan Kak Dandi mungkin suatu saat ya ketika Kak Dandi menjadi orang tua ya pastinya? Kalau ngeliat dari diri sendiri sih, kayaknya aku bakal lebih fokus ke finansial sih Kak. Finansial. Keuangan, karena kayaknya hidup bakal baik-baik aja kalau lu punya banyak uang nih. Aku nggak bisa ngejamin itu sebenarnya, cuma yang namanya anak kecil, namanya misal aku nanti punya anak, sebisa mungkin aku pengen bisa menuhin semua yang mereka pengen. Pengen ngebeliin sepeda tentunya ya. Apa aja, apapun. Apapun ya. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan harapan Kak Dandi terhadap jika suatu saat Kak Dandi menjadi orang tua gitu ya.
Nah, yang mau aku tanya ini, sekarang kan kondisinya cukup kompleks karena kakak sudah tidak menjadi tumpuan dan tidak serumah. Iya. Dan sekarang Kak Dandi jadi the only one anak yang ada di rumah. Nah, berarti apakah memang selamanya Kak Dandi akan ada di posisi menjadi tumpuan ini atau gimana? Ya, iya. Iya. Karena mau kemana lagi mereka? Oke. Harapannya cuma ke aku aja, Kak. Oke, berakhir di aku ya. Berakhir di aku, betul. Oke Kak, dan itu bukan perjalanan yang sebentar, Iya. maksudnya mungkin itu memakan waktu seumur hidup orang tua. Dan gimana sih cara Kak Dani berdamai dengan itu dan menyanggupi itu semua gitu? Ya, sebenarnya aku punya momen dimana titik balik aku bisa ngeyakinin diri aku kalau ini emang harus aku lakuin sih, Kak. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau semua yang aku lakuin sekarang ini adalah metode balas dendam aku. Karena kalau boleh cerita sedikit, ada satu momen yang kayaknya ngebuat aku tuh, wah ini nggak boleh ada lagi, ini nggak boleh aku lihat lagi, Gak boleh terulang lagi. nggak boleh terulang lagi, betul. Ingat banget kalau yang tadi aku bilang ngelihat orang tua ditagih utang itu kan pas masih kecil ya. Iya. Nah, aku ini dapat kejadian di kelas 5 SD. Aku ingat banget dan mungkin gak akan bisa lupa ya. Kayak waktu itu kan aku sekolah seperti biasa. Terus teman-teman kan waktu itu lagi pembagian buku paket ya. Dan itu tuh aku sendiri yang nggak dapet. Itu karena belum bayaran kan katanya. Terus katanya, yaudah orang tua kamu suruh ke sekolahan sini, bilang gitu kan. Akhirnya ibu ke sekolahan. Nah itu yang kayak bikin biasanya tuh aku ngeliat ibu aku tuh dimaki-maki sama guru aku depan mataku, Kak. Oke. Ya kayak, kamu niat gak sih nyekolahin anak, utang-utang yang kemarin aja kan belum lunas, ini sekarang mau nambah utang buku lagi gitu, mau bayarnya kapan? Kayak itu sih ngebuat aku kayak geram sendiri sih, Kak. Kok lu bisa-bisanya gitu maki-maki ibu gue di depan mata gue sendiri. Nah dari situ aku jadi termotivasi kayak nggak bisa nih, pokoknya lulus sekolah aku harus bisa buat naikin derajat mereka setinggi-tingginya, gimana pun caranya. Dan makanya sampai sekarang aku udah nggak mikir kayak ini mau sampai kapan ya. Aku selalu nanamin ke diri aku, ya udah yang penting mereka aja dulu. Toh aku mah gampang, nanti juga bisa apa kapan kayak gitu sih, Kak. Oke, teman-teman, jadi tadi kita udah dapat sebenarnya sedikit ya, karena kalau misalkan kita ceritain terlalu banyak kalian nggak beli buku ini gitu ya. Dan kalau misalkan tadi aku bisa recall, dalam buku ini berarti Kak ada pembahasan tentang sandwich generation, ada juga tentang inner child dan narasi-narasi menyedihkan lainnya di dalamnya. Kalau misalkan aku boleh tanya pertanyaan terakhir sekarang ya, untuk saat ini, capek nggak sih? Sesimpel capek nggak sih gitu? Capek, cuma nggak bisa berhenti. Oke. Kayak mau istirahat aja kayaknya nggak bisa, karena emang banyak hal yang harus aku lakuin, banyak hal yang harus aku pikirin. Kayak sesimpel kita pulang kerja nih capek apa segala macam, terus ibu bilang kayak tuh listrik bunyi. Oh my god. Apa kayak iya nih besok ibu pengen ikut teman-teman misalnya arisan apa atau pengen punya pengen diongkosin gitu. Terus sih kayak gitu. Itu yang kayak hal-hal kan yang sebenarnya di luar kendali kita ya. Kayak yang sebenarnya nggak aku persiapkan tapi tiba-tiba ada. Nah itu sih yang bikinnya kayak kenapa sih ada aja gitu. Cuma kayak balik lagi ya udahlah. Karena tadi kalau untuk orang tua pasti ya selalu ada jalannya gitu ya. Cuman emang ya nggak bisa bohong juga mungkin ya, kadang ini juga ngerasa capek gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman aku nemuin halaman yang ini tuh kayak Kak Dandi nulisnya di posisi sangat secapek itu, dan ini bakal aku bacain untuk nanti aku tanyain nih momen apa sih sampai bisa nulis halaman ini. Ini aku bacain ya. Bu, kalau boleh jujur, aku capek harus memikul semuanya sendirian. Capek harus menyelesaikan semuanya sendiri.
Aku kadang pengen menyerah, Bu. Tapi kalau aku nyerah, siapa nanti yang bahagiain Ibu? Bu, aku takut. Aku kesepian. Aku takut dibunuh sepi. Aku takut atas pikiranku sendiri, dan aku takut mati di tanganku sendiri. Itu tulisan yang sangat menyedihkan sebenarnya. Dan gimana saat itu tuh, kenapa bisa sampai nulis yang sesakit ini sih Kak Dandi gitu. Ya itu, karena dari kecil aku apa ya, jadi anak yang sebenarnya susah buat cerita, susah buat ngobrol, jadi akhirnya kan banyak mendem. Dan di titik itu aku ngerasa kayak gimana ya, bisa kalau dibilang capek, cuma kayak greget aja. Greget kayak kenapa harus gue semua gitu, kenapa harus semuanya. Jadi aku kayak, tapi akhirnya kayak ya udah mau gimana lagi gitu kan. ya. Kalau bukan aku siapa lagi? Karena cuman satu-satunya. Ya bisa dibilang aku jadi penyempurna sih, penyempurna dari apa yang kakak mulai. Jadi aku nggak bisa apa ya, aku nggak bisa menyalahkan semuanya. Kayak oh ya udah kakak udah mulai kayak gini, udah apa yang ngebentuk keluarga ini tuh seperti itu, jadi ya udah aku yang harus lanjutin. Oke, teman-teman, kalau misalkan aku bisa recall, kalau sebenarnya Kak Dandi menyebut dirinya adalah penyempurna dari apa yang sudah kakak mulai. Berarti itu aku menangkap sebuah kecenderungan bahwa emang Kak Dandi itu udah benar-benar nerima ini semua. Karena beliau alih-alih menggunakan diksi sebagai penanggung jawab atau sebagai penanggung beban, Kak Dandi ini justru malah menggunakan diksi penyempurna. Berarti aku udah bisa nyimpulin kalau misalkan ya memang dari sisi Kak Dandi memang udah menerima itu, walaupun mungkin proses menerima itu sebenarnya panjang ya Kak gitu. Dan kalau misalkan aku boleh minta dong Kak Dandi untuk, karena kan pasti teman baca ini pasti banyak juga nih yang sandwich generation atau yang emang inner child-nya tuh nggak terpenuhi. Nah, apa sih yang mau Kak Dandi sampaikan untuk para teman baca yang merasakan posisi yang sama dan relate dengan Kak Dandi saat ini? Inner child. Ataupun yang sandwich generation. Buat para sandwich generation, ya udah lakuin yang terbaik aja, karena kita nggak bisa apa-apa ya. Udah sesimpel itu ya, sesimpel itu sama sepowerful itu. Ya memang ya kayak mau nolak pun gak bisa, ya tetap harus kita juga yang nyelesain. Ya gimana ya? Ya karena memang benar teman-teman, menjadi sandwich generation itu berarti di posisi yang kalian tuh memang tidak ada pilihan lain selain menerimanya. Berarti yang harus kalian cari adalah gimana cara menerimanya. Nah itu. Sebagaimana Kak Dandi sekarang dalam proses menerima itu semua, gitu ya. Oke, sekarang benar terakhir nih ya permintaan aku ke Kak Dandi untuk bacain deh halaman favorit atau quote favorit dari buku Pak Bu Bantu Aku Lewat Doamu. Ini favorit banget sih. Oke. Tapi gak tahu ya banyak yang relate atau enggak. Tulisannya gini, dari halaman 48. Aku ikhlas Bu. Waktu di hari kelulusanku kala itu, Ibu bilang, Ibu sama Bapak cuma mampu sampai sini aja ya. Kalau mau lanjut nanti biaya sendiri. Sungguh Bu, aku ikhlas. Tapi kalau boleh jujur, aku juga mau pakai alma mater. Oh my god, Pak Bu Bantu Aku Lewat Doamu karya Kak Dandi Arifin. Buku yang sangat penuh bawang. Buku yang sangat penuh pelajaran hidup ya teman-teman. Membuka mata kita bahwa ya rantai ekonomi, status sosial itu memang sangat menekan. Iya. Ya, sampai di titik menekan seorang anak pun tidak bisa berlaku sebagaimana seorang anak gitu ya. Oke Kak Dandi, aku cuma mau bilang terima kasih karena sudah berbagi dengan teman baca. Aku juga mau ngucapin terima kasih karena Kak Dandi sudah mau membagikan ini. Dan teman-teman kalian pastinya harus beli buku ini karena Kak Dandi menulis ini tentunya dengan banyak
effort karena untuk menceritakan masalah keluarga dan masalah dirinya itu sulit ya Kak. Sulit, kompleks banget. Kompleks banget, dan kalau misalkan itu gampang kayaknya Kak Dani udah nulis itu dari buku pertama. Dari buku pertama betul. Justru karena itu sulit, di buku ketiga baru nih nerima gitu ya. Iya. Oke. Teman-teman, sekian ya untuk episode kali ini. Karena kita hanya terbatas oleh waktu nih. Sebenarnya kalau misalkan mau ngobrol kita bisa lebih panjang lagi. Dan kalau misalkan kalian emang tertarik dengan buku Pak, Bu, Bantu Aku Lewat Doamu, jangan lupa beli yang original. Jangan beli buku bajakan. Dan untuk kalian yang memang tertarik untuk beli buku original, di mana sih kalian bisa dapetin? Di toko buku online, di marketplace manapun. Dan toko buku online itu ada apa aja sih gitu ya. Ada buku JDA Bookstore, ada di Republik Fiksi, dan juga ada di Bumi Fiksi gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi jangan beli buku bajakan. Betul. Karena kita harus menaikkan literasi di Indonesia. Sip, udah cukup dari Kak Dandi. Oke teman-teman, untuk episode kali ini sampai jumpa, dan tentunya kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.